Batara, ya. Saya alhamdulillah, ya. Jadi nanti ekoenzim bisa berkembang di sini. Ada siapa di sini? Terima kasih Pak Taufik. Marilah kita bergandeng dalam hati yang semakin besar. Wujudnya cinta kita pada bumi. Wih, terima kasih sambutannya. Oke. Bangsa satu pada beda suku dan agama, kita tetap satu pada beda ras dan warna kulit, kita tetap satu pada beda adat istiadat, kita tetap satu pada Satu cinta, untuk satu bumi. Dengan ini kami menyatakan komitmen untuk bersatu tanpa membedakan ras, suku, agama, dan komunitas. Semuanya mau di-shoot dulu. Halo. Bu Kartika, sekarang kita sedang mau kemana nih? Oh, kita mau ke Pusbatara. Di daerah mana itu teh? Tangerang. Tangerang, Legok Tangerang. Nah, kami berangkat dari TKI di rumahnya Pak Dodi. Pak Dodi sekarang penasihat komunitas Ekoenzim Bandung. Oh, gitu. Sedangkan ketuanya sekarang Pak Robert tuh yang paling belakang. Gitu. Ini ada berapa orang nih yang ikut mobil ini? Harusnya tuh 27 orang, Iya. tetapi satu orang batal karena kurang sehat. Oh, jadi total ada 26. Total 26. Iya. Oke, kita shoot satu-satu dulu. Oke. Senyum lah ini, senyum. Sip, senyum. Feli sama Kartika. Ini Ibu Dili sama Ibu Evi. Ah, ini Profesor Bu Hertin dari UPI. Upi ini. Sri Komala dari Stikes. Oke. Bu siapa namanya? Nining dari Unpad. Luli dari Lion Club Bandung Sejahtera. Oke, itu saling hitung ini absensi dan perkenalkan. Saya Awan dari Laudato Si Indonesia Chapter Bandung, dari Lions Club Bandung Go Green. Pokoknya mah banyak ya lah. Banyak. Sip. Oke. Ini Pak siapa? Pak Baharudin Ekoenzim Bandung. Pak Abah. Abah. Pak siapa Pak?
Saya Beri Setiawan dari Lions Club Bandung Ceria. Oh, Lions Club ya? Iya, Lions Club. Oh, dulu dengan Pak Erwin ya? Ayo, Bu. Saya Yani Susanti Kosasi dari Lions Club Bandung Ceria. Oke. Ibu dengan siapa nih? Santi. Santi. Ebe. Bu. Yuke. Siapa, Bu? Yuke. Yuke, oke. Pak? Nah, saya Albert Sutapea dari Bandung. Oke. Parempong. Parempong Bandung. Pak, dengan siapa nih, Pak? Agus. Pak Agus. Masih lahirnya bulan Agustus siapa ya? Iya, betul. Saya dengan Anton. Dengan siapa, Pak ini? Dengan Anto. Dengan Anto. Oke. Pak? Pak Akom. Pak Akom. Dengan istrinya, Bu? Bu siapa? Bu? Bu Lili. Bu Eli. Bu Lili. Oke. Pak? Pagi. Peter. Pak Peter. Ya. Oke. Ekoy. Ekoy? Iya. Oke, makasih. Tapi kalau Nah, ini selamat Pak pagi. Dodi sebagai tuan rumah nih. Pak AKBP Sutori. Oke. Iya. Ya. Pak, Saya Robert Hadi. Pak Robert. Bu. Nah, jadi kalau kita Oke, semuanya ada 26 orang, termasuk saya. Apa namanya? Termasuk saya. Hans. Halo. Oke, kami berangkat menuju Tangerang. Mudah-mudahan perjalanan tidak kekurangan satu apapun dan sampai di tujuan dengan selamat. Amin. Rombongan baru sampai, baru tiba di Pusbatara Legok. Selamat datang. Nah, ini pohon anggur dari Pak Dodi. Ikut bercocok tanam di sini. Dia percaya bahwa itu Pak Dodi, ini pohonnya ada berapa? Pak Dodi, pohonnya ada berapa banyak nih? ada 6. Ada 6. Satu yang sudah berbunga. Iya. Ya, sudah berbuah sudah. semua berbuah. Ah, kecil-kecil sudah berbuah. Ada yang belum ada buah. Tapi ini Wih, terima kasih sambutannya. Oke. Pagi. 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 Pagi, Bu. Ya. Siap-siap jam 4 pagi. Pagi. Yuk. di atas. Jadi bisa langsung ke atas ya Bu ya? Ini casingnya di atas. Ke atas sini.
Saya di atas. Itu bawah, di atas. Nah, ya berarti di atas dibagi ya. Ini aja ambil casingnya di begini ya. Saya minta ini casing yang puncak. Ini udah di atas ya. Diambil ya? Boleh Bu. Di atas, tapi itu di atas. Cover di atas ya Bu. Ya. Silakan Bu diambil tempatnya untuk cover. Nanti pulangnya, ini paling covernya nanti ditutup sama souvenir. Iya. Ini jangan sampai hilang. Nanti. Pak, ada fans mau foto Pak? Paling muda Pak ya. Kebetulan tadi yang paling muda. Ya, Pagi Bapak. Sehat? Ketemu sehat Pak. Oh, lihat. Bapak juga sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan. developer yang paling mau pendukung program ini. Selamat pagi, Pak. Pagi. Bapak sudah isi absensinya? Mau sekarang. Baik. Selamat pagi, Bapak Ato. Pak Hans. Silakan, Pak. Ini namaku. Pak Hans ya? Iya, Pak Hans, betul. bisa diambil langsung, Pak. Silakan, Oke, Pak. tinggal di absen aja di sana. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selamat datang di acara silaturahmi dalam rangka ulang tahun keempat dari Eco Engine Indonesia Bersatu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pusbatara yang sudah memfasilitasi dan juga menjadi tuan rumah. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran
Bapak Letjen Purnawirawan Haji Sumarsono sebagai penasihat Eko Enzim Indonesia Bersatu, lalu Profesor Dr. Philip Kawijaya, Ketua Umum Permabudi, dan juga tentunya Dr. Lucia dari Pusbantara. Oh iya, kita perkenalkan diri dulu ya, Bu Julia ya. Nama saya Meiji. Saya Juliana. Oke, tak kenal maka tak sayang ya Ibu ya dan Bapak ya. Jadi kita minta tolong aplaus dulu dong biar kita semangat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana lagu berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, hadirin. Mari kita jaga alam, alam akan menjaga kita. Sama-sama. Slogannya kita ucapkan sama-sama sekali lagi ya. Bapak tunggu sebentar. Bapak tunggu sebentar. Sekali lagi ya Pak ya. Mari kita jaga alam, alam jaga kita. Sama-sama Bapak Ibu. Mari kita jaga alam jaga kita. Ya, oke, terima kasih. Karena Bapak Ibu sekalian, sudah sejak 2020 sampai 2025 kemarin, kita menyaksikan bersama apa yang terjadi pada dunia. Mulai saat COVID, wabah penyakit kuku dan mulut sapi, lalu polusi lingkungan, ya, sehingga banyak sekali para relawan dari Eko Enzim dan berbagai komunitas Eko Enzim ikut serta dalam menangani masalah ini bersama. Dan kita melihat nanti tingginya komitmen dari komunitas Eko Enzim untuk penanggulangan masalah tersebut. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Para pegiat Eko Enzim yang saya banggakan, pada Januari 2022 telah mendeklarasikan Hari Eko Enzim Nasional. Satu hati, satu cinta untuk penggunaan Eko Enzim untuk keperluan desinfeksi masif di ruang terbuka. Proses advokasi dilakukan bersama antara PMI dan relawan Eko Enzim kepada seluruh stakeholder Satgas COVID-19 dari tingkat nasional sampai ke kabupaten kota untuk memastikan Eko Enzim dapat digunakan dalam proses disinfeksi lingkungan. PMI telah banyak dibantu oleh komunitas Eko Enzim dalam bentuk dukungan cairan Eko Enzim digunakan sebagai disinfektan ramah lingkungan, mendukung spraying disinfektan di ruang terbuka dan fasilitas publik. PMI berterima kasih sebesar-besarnya pada para penggiat Eko Enzim. Merasa bangga menyaksikan kolaborasi PMI dan relawan Eko Enzim yang tak kenal lelah memberikan pelatihan di tingkat masyarakat. Pada wabah penyakit mulut dan kuku, hewan ternak PMI dan relawan Eko Enzim kembali
bekerja sama akan mendampingi para peternak, memahami, mengenali dan menggunakan ekosistem. Komunitas ekosistem membantu masyarakat menjaga kualitas lingkungan ke arah yang lebih baik dengan mengurangi limbah organik dan menjadikan cairan bermanfaat bagi lingkungan. Mari jaga alam, alam akan menjaga kita. Salam EkoNG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobatku, saudara, satukan dekat kita bersama. Namun satu tujuan. Ada siapa di sini? Terima kasih Pak Jokowi. Bumi kita, hai sobatku, sobat bumi, marilah kita bergandengan merawat bumi yang semakin berkembang. Wujudnya cinta kita pada bumi, ekoeksi, ekoeksi. Larutkan matahari ketika manfaat, ekoeksi, ekoeksi. 1, 3, 10 permulaan ajaib, mengubah sampah menjadi ekoeksi. Lestari selamanya. Ekoeksi, ekoeksi. Lestarilah bumi selamanya. Lestarilah bumi selamanya. Luar biasa ya Bapak dan Ibu, bagaimana komunitas EkoEngine sudah benar-benar ada tindakan nyata. Nah, termasuk kita semua yang ada di sini ya, kita benar-benar memiliki komitmen yang tinggi untuk merawat bumi kita. Aplaus sekali lagi. Oke, selanjutnya mari kita dengarkan laporan dari Bapak Sugeng sebagai Ketua Pelaksana. Dan selanjutnya Pak Sugeng juga akan memperkenalkan Dr. Lucia sebagai tuan rumah dari Pusbantara, dan Dr. Lucia juga nanti akan menyampaikan tentang Pusbantara. Silakan Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak semuanya yang saya cintai. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Ketua Permabudi Profesor Dr. Philip, ya. Kemudian Bapak Pembina Komunitas EkoEngine Indonesia Bersatu,
Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Pak Sumarsono, kemudian Ibu Dr. Lucia selaku tuan rumah dari Pusbatara, terima kasih. Jadi kami panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita sampai saat ini mendapat karunia-Nya sehingga kita semuanya bisa berkumpul dengan baik pada saat ini untuk ikut memperingati perayaan hari ulang tahun EKONZIM Indonesia Bersatu. Di dalam suasana yang penuh keprihatinan karena ada beberapa saudara-saudara kita yang saat ini mengalami musibah di Sumatera. Jadi, tapi bagaimana juga kita harus memperingati dari ulang tahun EKONZIM bersama kita ini, karena ini merupakan suatu pengingat bahwa kita bisa mewariskan sesungguhnya meskipun ada faktor kepada cucu jadinya dari bumi yang lain, tapi ini salah satunya yang sangat penting. Ya, jadi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Ibu Lucia, silakan. Maaf Lucia. Baik, pertama saya hormati Bapak Legend TNI Purnawirawan Pak Haji Sumarsono, kemudian Pak Sugeng Waluyo sebagai Ketua Yayasan, sebagai Ketua Pelaksana, dan yang saya hormati Profesor Philip, selamat datang Prof. Kemudian Prof. Albert, dan bapak-bapak, ibu-ibu, para komunitas EKONZIM dari berbagai komunitas ya di Indonesia. Pertama saya mewakili Pusbatara menyampaikan selamat datang di Pusbatara, Pusat Budaya Alam Nusantara. Bagi Bapak Ibu semua ada timbul satu pertanyaan tentu saja, apa itu Pusbatara? Jadi perkenalkan, saya hari ini memperkenalkan Pusbatara kepada Bapak Ibu semua ya secara singkat karena waktu yang diberikan kepada saya sangat terbatas sekali ya. Jadi dan saya sangat bahagia sekali hari ini tentu saja bisa bersama dengan para komunitas EKONZIM, dan saya sendiri juga adalah relawan EKONZIM juga ya di Yogyakarta, dan karena ini sesuai sekali dengan apa yang menjadi visi misi dari Pusbatara ketika para relawan EKONZIM ya meminta izin untuk menggunakan Pusbatara sebagai tempat kita merayakan bersama ulang tahun dari EKONZIM Indonesia Bersatu ini, maka kami tentu saja sangat sekali membuka diri ya untuk menjadi tempat ya acara pada hari ini. Jadi kami sangat berterima kasih sekali ya atas kedatangan Bapak Ibu semua di tempat kami ini dan mengadakan acara kolaborasi ini. Baik, kita lihat ya Pusbatara adalah kepanjangan dari Pusat Budaya Alam Nusantara ya. Jadi dari namanya itu adalah ada istilah budaya alam dan ada Nusantara. Jadi Pusbatara adalah menjadi tempat bagi kami untuk mengedukasi. Jadi tepatnya itu adalah edukasi, ya edukasi masyarakat ya yang ada dari mana saja, dari kalangan mana saja untuk belajar ya tentang budaya alam dan budaya Nusantara. Budaya alam itu adalah budaya mengasihi alam, budaya untuk harmonis dengan alam. Ya. Baru-baru ini kita menghadapi suatu fenomena yang tentu saja membuat kita semua sedih, ya tentang kondisi bumi kita ini karena terjadi bencana alam di berbagai daerah, berbagai wilayah dan berbagai negara. Ini menyampaikan kepada kita bahwa bumi kita sedang tidak baik-baik saja, ya. Bahwa
kita tidak bisa abai ya dengan kondisi ini. Kita memang bukan seorang yang memiliki kuasa, ya kita memang orang-orang yang bukan memiliki pengertian kekuatan, kemampuan yang berlebih. Tapi saya yakin bahwa Bapak Ibu semua di sini itu adalah orang-orang yang terpanggil dan tidak bisa abai terhadap kondisi yang terjadi dengan bumi ini. Karena itulah pada hari ini kita semua berkumpul di sini untuk tentu saja menyampaikan komitmen bersama kepada bumi dan juga kepada dunia kita ini agar lebih baik ya, dan lestari. Baik, jadi Bapak Ibu, demikian juga dengan Pusbatara ini. Ya, kami hadir di sini ya untuk memberikan sebuah edukasi ke masyarakat, ya, membangun sebuah kesadaran masyarakat untuk mengasihi alam, melakukan sesuatu untuk tidak abai pada alam, karena bumi ini adalah tempat hidup kita bersama. Ya. Jadi kawasan Pusbatara ini kami pandang sebagai sebuah ekosistem kehidupan yang mempresentasikan bagaimana perjalanan manusia untuk mencapai sebuah keseimbangan. Jadi antara pikiran, ya, lalu terus kemudian budaya dan alam. Jadi Bapak Ibu semua, jadi inilah konsep ya, jadi bagaimana Pusbatara ini ada. Jadi harmonisasi atau harmoni antara manusia, budaya dan alam. Alam di sini di dalam Pusbatara itu adalah dengan sesama, langit, bumi dan juga semua kehidupan yang ada di dalam. Ya. Next. Oke. Next. Nah, jadi visi Pusbatara. Jadi kami punya visi yaitu terwujudnya individu, keluarga, masyarakat dan bangsa yang sehat, bahagia, harmonis dengan alam. Ya, sama-sama kita ingin menuju Indonesia harmonis, dunia satu keluarga. Ya. Jadi tadi saya bertemu dengan Prof. Albert ngobrol-ngobrol, Pak. Salah satu visi kami itu adalah Indonesia individu yang sehat. Ya, bangsa yang sehat dimulai dari individu yang sehat. Kalau kita bicara tentang sehat itu adalah holistik ya Pak ya. Ya, jadi sesuai sekali dengan visi kami di Pusbatara. Next. Dan ini adalah misi Pusbatara, ingin mengajak masyarakat ya untuk membangun hidup yang rukun, harmonis ya di tengah gejolak-gejolak yang banyak terjadi di dalam masyarakat kita, persaingan. Maka kami di sini ingin mengajak supaya bagaimana kita bisa membangun hidup yang rukun, damai dan harmonis dan bahagia tentu saja. Untuk mengajak masyarakat untuk menghargai hak hidupnya yang tak ternilai, ya, dari akan jelaskan nanti. Kemudian membangun generasi yang sehat. Jadi kami ingin supaya Pusbatara menjadi tempat edukasi juga bagi anak-anak muda, anak-anak sekolah kita agar memiliki sebuah visi yang sehat, ya, visi yang baik di dalam menghadapi kehidupan mereka. Ya, kemudian menebarkan semangat cinta budaya Nusantara di tengah-tengah kita sudah mulai krisis juga, ya, terhadap nilai-nilai Nusantara. Ya, maka mari kita menebarkan juga semangat untuk mencintai Nusantara, terutama tentu saja bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir kami ingin mengajak masyarakat untuk hidup harmonis dengan alam melalui berbagai macam ya kegiatan-kegiatan edukasi pelestarian alam dan sebagainya. Next. Ya. Dan ada 4 aspirasi yang ingin kami sampaikan melalui Pusbatara ini. Ya. Next. Yang pertama itu adalah budaya kasih alam. Ya. Kita banyak yang mengenal berbagai budaya yang ada di dunia kita ini. Tapi ada satu budaya yang ingin ya, menjadi satu pikiran, akal budi dan juga menjadi pemikiran kita bersama, yaitu budaya kasih alam, kebiasaan kita bersama. Budaya kasih alam itu adalah budaya yang selaras dan harmonis dengan alam. Dalam Pusbatara adalah kami di sini, alam itu bukan hanya dalam konteks gunung, sungai, lingkungan, tapi alam itu adalah dalam konteks langit dan segala isinya, bumi dengan segala isinya, manusia, ya, sesama dan juga semua makhluk hidup yang ada di atas bumi kita ini. Jadi itulah dalam konteks alam, kasih alam. Jadi ketika kita berbicara tentang mengasihi alam,
Maka kita berbicara untuk mengasihi langit kita dengan segala isinya, mengasihi bumi kita dengan segala isinya, mengasihi tentu saja sesama kita, dan juga mengasihi makhluk-makhluk yang ada di atas maupun yang ada di langit kita. Karena itulah ya, budaya kasih alam itu adalah yang sebuah budaya universal yang kami ingin ajak kepada kita semua, bahwa kita semua itu tak lepas dari alam semesta kita ini. Kita semua itu adalah terhubung satu dengan lain. Ya. Manusia antara satu dengan lain, kita semua terhubung. Karena itu sebenarnya ya Bapak Ibu semua, itu kita itu adalah satu keluarga. Kita dengan makhluk-makhluk lain berhubung. Kita dengan seluruh alam semesta kita ini adalah terhubung. Kalau bumi kita musnah, kalau bumi kita ini hancur, maka kehidupan juga hancur. Karena kita adalah satu kesatuan yang utuh. Ya. Ibaratnya kalau tubuh kita, kalau jantung kita sakit, ya, bukan hanya jantung saja yang sakit sesungguhnya, tapi seluruh tubuh kita juga akan berpengaruh. Alam kita itu juga seperti dengan tubuh kita. Ada aliran darahnya, aliran sungai seperti aliran darah kita, ya kan? Nah, jadi ada aliran darah, ada aliran sungai di sana. Ada gunung, ada laut, ya. Kemudian ada tanah, ada pepohonan. Kita semua itu sangat memerlukan ya semua yang ada di isi dalam bumi. Ketika bumi kita hancur, maka hancur juga kehidupan kita. Ya. Jadi ini sudah tidak bisa kita pungkiri. Berbagai bencana yang terjadi di Indonesia ini menyampaikan kepada kita ya, bagaimana penderitaan saudara-saudara kita dari berbagai daerah karena bencana. Demikianlah ketika alam ini rusak, maka yang menderita juga kita manusia. Karena itu Pusbatara ingin menyampaikan dan juga mengedukasi seluas-luasnya ya kepada masyarakat tentang bagaimana kita, mengapa kita butuh mengasihi alam dan membiasakan kehidupan untuk mengasihi alam. Seperti yang dilakukan oleh komunitas ekoenzim ya, untuk sudah mulai membiasakan, membudayakan kita mengasihi alam melalui kita membuat ekoenzim dan memanfaatkan ekoenzim itu ya untuk membuat alam dan bumi kita menjadi lebih baik. Ya. Baik, yang kedua, visi kami yang kedua atau aspirasi yang kedua, next, yaitu peradaban. Ya. Jadi kami ingin mengajak masyarakat untuk membangun sebuah peradaban yang berpijak kepada menghormati kemuliaan semua bentuk kehidupan. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam sebuah peradaban yang modern, teknologi berkembang dengan sangat pesat, ya. Tapi di tengah-tengah perkembangan teknologi, pengetahuan dan begitu banyak perkembangan modernisasi di dunia kita ini, Bapak Ibu semua. Tapi kalau kita tidak berpijak, ya artinya kita tidak berpijak berdasarnya untuk menghormati kemuliaan dari semua kehidupan, ya, maka perkembangan kita ini hanya akan berusaha untuk menjatuhkan satu dengan yang lain. Ya. Untuk perkembangan kita ini maka akan ya memusnahkan juga satu yang lain. Ya. Karena itu Pusbatara ingin menyampaikan atau mengajak kepada masyarakat, kita boleh maju di dalam peradaban, tapi mari kita berpijak kepada untuk menghormati kemuliaan semua bentuk kehidupan. Artinya bahwa semua orang itu setara. Semua kehidupan itu adalah setara. Bahwa Tuhan menciptakan kita itu setara dan tiada bedanya. Ya, jadi seorang raja dengan rakyat jelata itu adalah setara sesungguhnya. Bahwa seorang yang kaya atau miskin sesungguhnya itu adalah setara. Jadi ketika kita berjuang dan kita membangun bumi kita ini dengan prinsip untuk saling menghormati, dengan prinsip untuk menghormati kemuliaan semua bentuk kehidupan, barulah kita akan bisa membangun dunia kita atau bumi kita ini menjadi lebih baik. Ya, peradaban yang kita bangun itu adalah baru peradaban yang bisa membawakan kebahagiaan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi banyak orang. Demikian ya. Ini ada yang kedua. Yang ketiga, next, yaitu konsep nilai hidup. Ya, konsep nilai hidup yang menjunjung tinggi nilai dan hak manusia. Bahwa hidup kita sebagai manusia itu sendiri sudah bernilai dan berarti, bermakna, bernilai. Hak kita sebagai manusia itu sendiri sangat bernilai. Kita sangat iri sekali terhadap kondisi dari masyarakat kita
Ya, seperti kita pernah mendengar atau kita pernah membaca berita bahwa ada orang rela menjual ginjalnya demi untuk membeli iPhone yang terbaru. Orang bisa ya menjual mungkin ginjalnya untuk membeli barang-barang branded yang terbaru. Artinya apa? Artinya bahwa ya dia meletakkan hidupnya justru di atas, di bawah dari materi itu sendiri. Ya. Jadi konsep nilai di dalam masyarakat kita yang menekankan bahwa materi, kedudukan, kekuasaan, nama, popularitas, bahkan kita pernah lihat ya, orang sampai hampir menyerempet bahaya untuk bisa membuat konten-konten ya, supaya terkenal, konten yang viral. Ya kan kita pernah ya melihat itu semua. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan sekali. Artinya bahwa dia menempatkan hidupnya itu atau di bawah dari semua hal. Padahal hidup itu sendiri yang sangat berharga. Tanpa hidup kita semua tidak memiliki, ada hidup semua yang kita miliki ya itu menjadi tidak bermakna. Terus Batara ya ini mengedukasi kepada anak-anak kita terutama bahwa hidup itu adalah bernilai, adalah hidup. Artinya hidupmu itu sendiri itu sudah punya nilai yang sangat berharga. Ya, jangan sia-siakan hidup kita. Kalau kita bisa menghargai hidup kita, maka kita akan bisa meletakkan nilai yang bermakna bagi hidup kita. Ya, jadi itulah konsep nilai hidup yang ingin kami sampaikan di dalam edukasi melalui Pusbatara ini. Ya, kita tahu bahwa di dalam sejarah kita ya, dalam sejarah ya, di Afrika dulu itu orang-orang Afrika ya, ketika melihat batu belian, batu zabur, mereka sangat biasa, dipikir ya itu batu dan itu bergelimpangan di jalan. Ya. Datanglah kemudian orang-orang Eropa, lalu kemudian mereka melihat, wah batu ini sangat bermakna, batu ini sangat bagus nih, ini kalau dijual bisa mahal ini batu. Ya. Jadi lalu akhirnya mereka menjajah Afrika, menjadikan ya orang-orang Afrika sebagai budak untuk apa? Bekerja di pertambangan untuk mengambil batu-batu berlian itu. Jadi begitulah ketika kita tidak punya konsep nilai hidup yang menjunjung harkat seorang manusia, ya maka kita akan menempatkan batu itu lebih tinggi daripada hidup orang-orang Afrika itu. Ya, jadi demikianlah orang-orang yang sekarang kita lihat dalam masyarakat kita ya, yang kita artinya kita bisa mencelakai orang lain, kita bisa memusnahkan bahkan satu bangsa demi untuk mendapatkan kekuasaan materi dan lain sebagainya. Ya, jadi karena itulah maka di sini konsep nilai yang ingin kami sampaikan itu adalah yang menjunjung tinggi bahwa kita sebagai manusia itu, kemanusiaan itu adalah yang paling tinggi ya di dalam kehidupan kita. Next, dan yang terakhir itu adalah moralitas dunia satu keluarga, bahwa kita ya, siapapun kita ya, kita berasal, kita punya suku bisa berbeda ya, mata kita bisa sipit, bisa belok ya, kulit kita bisa hitam sama matang atau putih ya, terus kemudian kita punya keyakinan yang berbeda, kita punya kebiasaan yang berbeda, kita punya adat istiadat yang berbeda. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu semua, kita berasal dari sumber yang sama. Karena sumber kita yang sama, maka sungguhnya kita itu adalah satu keluarga ya. Para ahli menyampaikan bahwa 99,9% DNA kita itu sesungguhnya adalah sama ya. 0,01% ya, kalau kita hari ini ada yang hidungnya mancung pesek ya, mata kita ada yang sipit belok, tapi itu sebenarnya hanya 0,01% aja ya dari DNA kita. Karena itulah ya, sesungguhnya kita adalah satu keluarga ya. Dan kita tentu saja menginjak bumi yang sama, kita menghirup udara yang sama, kita berada di atas langit yang sama, punya satu mentari yang sama, matahari yang sama. Karena itu sebenarnya kita itu adalah satu keluarga. Moralitas dunia satu keluarga ya, ini mengajak semua orang yang memikirkan bahwa kita semua di dunia ini satu keluarga.
keluarga. Kita dengan semua makhluk juga satu keluarga. Kita dengan seluruh semesta alam dan isinya itu adalah satu keluarga. Karena itu dimanapun kaki kita berpijak, kepada siapapun ya kita berhadapan, maka kita harus menghormati setiap orang ya. Kemanapun kita berpijak, entah di negara manapun, maka wajib bagi kita itu untuk menjaga alam, membuang sampah pada tempatnya. Bukan berarti kita membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita di negara kita, kita di negara lain kita buang sampah sembarangan ya. Nah, jadi dunia satu keluarga mengajarkan kepada kita untuk menerapkan nilai-nilai moral itu tanpa sebuah batasan negara, batasan suku, batasan ras, batasan bangsa, adat istiadat dan sebagainya. Karena itu inilah konsep moralitas dunia satu keluarga. Inilah 4 aspirasi ya yang akan dikembangkan di dalam Pusbatara, baik di dalam berbagai macam program kegiatan, perencanaan program kegiatan yang akan kami kembangkan di Pusbatara. Kami sangat senang sekali ya Bapak Ibu semua ya kita bisa saling berkolaborasi di Pusbatara ini, mengadakan berbagai macam kegiatan di sini ya yang sesuai dengan visi Pusbatara. Kami sangat terbuka sekali ya. Dan nanti tempat ini juga akan menjadi tempat ya, akan menjadi tempat bagi Bapak Ibu semua nanti untuk berkarya yang lebih besar lagi ya, untuk bumi yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik ya. Jadi demikian yang saya menyampaikan visi-visi dari Pusbatara ini, apa yang menjadi program-program dan kegiatan kami di Pusbatara ini. Kami juga mengharapkan buah pikiran dari Bapak Ibu semua, bagaimana kita melangkah bersama tanpa bersama ya. Jika kita tidak bisa ya, tanpa bersama kita tidak akan bisa menuju sebuah titik yang lebih baik ya. Kolaborasi ya bagi kami ya, kita bisa sukses bersama ya, jaya bersama ya, dan kita bisa bahagia bersama. Itu adalah tujuan kita bersama ya. Baik, terima kasih sekali lagi ya kepada Bapak Ibu semua ya, sekali lagi kami sangat membuka lebar bagi Bapak Ibu untuk kita saling berkolaborasi berkegiatan di Pusbatara. Terima kasih, selamat datang sekali lagi di Pusbatara. Semua insan satu keluarga, semua
Komjen Sumarsono. Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. MC-nya ini kira-kira umurnya 25 ya, sama dengan karena sudah pakai EcoNG. Itu diciptakan oleh Dr. Dian yang di Universitas Mula Warman. Pada kali ini saya akan karena ini MC-nya Mbak Yu dengan Mbak Mei. Benar, umurnya 25. Sama dengan cucu saya yang pertama, soalnya 25. Saya sendiri, saya perkenalkan, saya kalau di dalam bahasa Malaysia itu asker tak berguna. Jadi pensiunan itu kalau di Malaysia asker tak berguna. Tapi alhamdulillah saya diajak, karena terus terang aja di EcoNGM ini banyak orang pandai, prof akademi dan sebagainya. Tapi ada yang lebih bagus lagi, Prof PROV, provokator. Saya masuk NG diprovokator oleh staf saya waktu saya di PMI. Saya di PMI kan ketua bidang penanganan bencana. Staf saya diprovokator oleh Pak Dodi sama Pak Sugeng. Ikut. Saya diprovokator, saya jadi ONG. Saya kemudian memprovok Pak JK, Ketua Umum, tentang EcoNG ini. Hampir aja nggak berhasil. Karena kita bersandar pada Universitas Indonesia, riset-risetnya. Tapi saya provokator terus, akhirnya bisa. Jadi COVID itu, EcoNG itu mematikan, tapi tidak berbahaya bagi pelaksana penyemprotan COVID. Itu kelebihan, dan free lagi. Ya. Bayangkan satu tangki yang isi 5.000 itu cukup 5 liter. 100 liter ya, itu kan 500 liter ya, cukup 5 liter. Bayangkan, nggak bayar lagi karena banyak komunitas EcoNG yang di Jakarta itu, terutama Bu Evi Jakarta. Ada yang di Jakarta, yang Jakarta Utara itu aktif sekali. Jadi waktu itu saya bertentangan. Wah, ini yang memasok apa itu penyemprotan COVID itu kan bahan kimia, itu kan ada nilainya. Wah, itu nanti itu menyinggung orang yang ini kan tapi saya tidak ingin mencari siapa yang memasok dan sebagainya. Pada kesempatan ini saya dulu karena diminta oleh para komunitas EcoNG yang di DKI ya, pada tanggal 4 Januari sekitar 43 orang mendeklarkan Hari Keadilan Nasional EcoNG dengan satu hati, satu cinta, dan bumi. Berkembang ya, saya akan contohnya yang di NTT. Dulu waktu saya aktif, saya perkenal saya dari 2 Angkatan Darat ya. Waktu saya aktif, orang kalau ditugaskan di NTT itu mesti menangis. NTT itu singkatan nangis terus-terusan. Nasib tak tentu. Karena kita begitu turun di NTT banyak panas, gersang dan sebagainya.
Nah, nanti terakhirnya NTT, nanti Tuhan tolong, rupanya ekoenzim. Di sana Pak Tarnes Malaya, ya. Beliau ketua bidang pertanian kalau nggak salah. NTT sekarang tanahnya hijau sekali, berasnya ngalahin beras Cianjur. Dulu tuh enggak sama sekali. Jangankan untuk padi, untuk orang saya begitu turun langsung geram sekali, sangat kesan. Berkat itu. Jadi ini contoh-contoh bahwa ekoenzim itu benar-benar memperbaiki atau mengembalikan alam ini yang sudah dirusak oleh kita. Kan gitu. Begitu juga Dokter Dian yang dari Balikpapan itu menciptakan banyak. Ya, termasuk yang bisa diminum, yang untuk menurunkan umur kita yang dari 70 menjadi 60. Itu para pecinta alam. Alam kita jaga supaya nanti alam akan menjaga kita. Ya. Itulah harapan saya dengan kegiatan hari ini. Saya terima kasih sekali. Ini kompak semua, seumuran kita ini rata-rata umurnya 40 atau 45 rata-rata yang di luar. Kalau kita bagi. Kalau tadi ya karena Dewan Penasehat ya ada Bapak itu sebagai penasehat dari Ekoenzim Indonesia Bersatu, sehingga tentu banyak ya ceritanya dari A sampai Z. Nah, berikutnya dan yang terakhir kita minta sambutan Pak ya. Kita panggil Ketua Umum Permabudi, Bapak Profesor Dr. Philip Wijaya. Silakan Bapak. Selamat siang, salam ekoenzim. Ini ya Pak ya, salam ekoenzim. Saya memimpin sebuah organisasi namanya Persatuan Umat Buddha Indonesia atau Permabudi. Permabudi adalah gabungan mirip-mirip dengan Majelis Ulama Indonesia. Jadi kita gabungan dari banyak sekali majelis-majelis yang ingin sebuah wadah untuk berkomunikasi dan berkembang bersama. Maka dibentuklah Permabudi yang didukung oleh 3 sangha di Indonesia. Sangha itu kalau di Islam itu Dewan Syuronya. Nah, Indonesia ada 3 Dewan Syuro yang besar, yaitu Sangha Agung Indonesia, Sangha Theravada Indonesia, Sangha Mahayana Indonesia. Kemudian ada 8 majelis agama Buddha, organisasi agama Buddha yang bernaung di dalamnya. Menurut catatan dari Kementerian Agama sendiri, Permabudi saat ini menguasai populasi umat Buddha di Indonesia sebanyak hanya 75% saja. Jadi belum 100%. Hal itu kita launchingkan karena satu adalah Pak Menteri Agama lagi launching, lagi giat-giatnya menjalankan ekoteologi. Jadi teologinya harus berbasis eko. Jadi kita juga dhamma atau ajaran agama Buddha sendiri, kita juga berbasis eko, maka namanya eko dhamma. Artinya ada atau tidak ada program, kita dari dalam hati, dari dalam pikiran, undermind, kita sudah berpikirkan bahwa kita harus berbuat sesuatu yang sesuai, selaras dengan arah pemeliharaan lingkungan yang baik. Itu membangkitkan dari diri kita sendiri. Jadi Ekodhamma waktu itu di launching langsung oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup di Makassar. Nah, setelah itu kita mulai memeta-metakan organisasi ke dalam untuk membentuk garis yang lebih jelas bagaimana kita bisa menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Dan kita bukan hanya
menjalankan sendiri, kita upayakan bisa berjalan bersama tadi dunia satu keluarga, bersama dengan agama-agama yang lain, terutama dengan utusan dari MUI, dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, dari KWI, dari PGI, dari PHDI, dan dari Matakin. Bahkan dengan kepercayaan lokal, kita gandeng bersama-sama. Itu yang kita lakukan oleh Permabudi. Jadi senang sekali hari ini kita bisa hadir, dan khusus untuk hari ini saya hadir dari Surabaya. Tadi pagi masih di Surabaya. Sampah tentu saja penyakit, dan sekarang sampah menjadi satu barang yang berharga untuk kebersihan. Terima kasih, moga-moga ekoenzim akan jalan dengan baik, akan lebih berkibar, berkorbar di Indonesia, di tanah air kita ini. Terima kasih. Bapak dan Ibu, ini luar biasa ya, Pak Dodi sudah berhasil menanam pohon anggur dengan menggunakan ekoenzim, hasilnya lebat dan manis sekali. Berikutnya, Ini kantong ajaib Doraemon. Isinya apa? Yaitu ini ampas ekoenzim. Jadi ekoenzim itu ampasnya bisa buat terapi tubuh kita semakin sehat. Ya. Jadi caranya kalau kita tidur, istirahat, tempel ke spring bed, ya, nanti rasakan sensasinya. Tidur kita lebih pulas, sirkulasi peredaran darah kita lebih enak. Ya. Nanti bisa coba ya, ini bantal ekoenzim. Sangat bermanfaat sekali dari ampas ekoenzim itu ya. Sendiri. selanjutnya Profili. Silakan maju. Tunggu matang dulu ya Profili, jangan dimakan sekarang. Selanjutnya Ibu Juni Leong dari Ceci. Ibu Linda, silakan dari ekoenzim Bakti. Bapak Paul dari Ekoenzim Nusantara.
Sutori, silakan Bapak Sutori. Ini nanti di Bandung Pak Sutori ini. Oke. Soalnya nanti diupload lagi. Ya, Pak Sutori, silakan. Uploadnya nanti di Bandung aja Pak. Kasihan jalannya Ini simbolis aja jadinya. Jangan dimakan ya Pak. Minjem itu. Ya. Selanjutnya Pak Sumarsono, silakan Pak. Harus dipeluk sepanjang jalan ya Pak. Jadi ini ampasnya UNJ, tapi jangan keliru nyebutnya ya. Ini jangan ampas jadi ampas jangan ya. Saya sudah menggunakan ini, pokoknya sakit pinggang dan sebagainya. Memang ampasnya UNJ. Disikat ampasnya. Nah, jadi ini bakso, ini anggur organik ya. Jadi itu bisa bagus dari apa? Medianya, pupuknya apa? Dan ini ternyata 70% yang saya kembangkan ini 70% dari sampah makanan, sampah organik. Ya, jadi kalau 70% 2 minggu 10 hari sekali boleh ditimbun sampah organik. Jadi ada kulit pisang, kulit semangka, kulit sayur-sayuran ya. Jangan dibuang. Kalau punya tanaman, dikorek, ditimbun, nanti daunnya bisa besar bagus. Dan ekoenzim seperti ya. Nah yang 30% 20% boleh pakai pupuk-pupuk lain tidak. Nah, ini menjadi buah yang asli ya. Ini anggur impor varian akademik ya. Nanti hitam, semakin hitam semakin manis dan rasanya tidak tanggung jawab. Baik, kami mohon kembali ke atas Ibu Lucia, Prof. Philip, Ibu Juni Leong, Ibu Linda untuk bersama, Pak Pol dan Bapak Sutori untuk foto bersama dengan Pak Sugeng. Pak Sugeng Ketua Pelaksana, silakan berdiri di depan. 1, 2, 3. Kita ganti background. Oke. Ganti background. 1, 2, 3. Satu hati, satu cinta, untuk satu bumi. Dengan ini kami menyatakan komitmen untuk bersatu tanpa membedakan ras, suku, agama, dan komunitas dalam menggiatkan sosialisasi pembuatan ekoenzim dan produk turunannya kepada masyarakat luas. Kami percaya bahwa upaya ini dapat mengurangi sampah organik yang dibuang ke TPA, menekan emisi gas rumah kaca, serta mendukung tercapainya target net zero emission. Dengan semangat kebersamaan, kami bertekad menjaga kelestarian lingkungan dan mewariskan bumi yang sehat bagi anak dan cucu kita.
Demikian deklarasi ini kami nyatakan dan siap kami laksanakan bersama. Bus Batara Tangerang 4 Januari 2026. Kiranya Yang Maha Kuasa itu menyambutkan kita melaksanakan komitmen ini. Terima kasih. Amin. Kami mohon segera untuk menandatangani sebagai perwakilan Bapak Letjen Sumarsono. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, Bapak Ibu sekalian dan para hadirin nanti akan juga untuk menandatangani setelah acara makan siang. Yang lainnya nanti ya. Kami mohon Ibu Reta dari Lions Club Cosmopolitan untuk maju. Ya, sebentar. Satu lagi. Silakan. Satu lagi. Saya tunggu dipanggil. Sudah dipanggil. Saya kalau baca doang. Prof. Philip, silakan Pak.
Ibu Lucia, silakan Ibu Lucia. Sini mau foto bareng. Agak rapat dulu. Agak rapat dulu. Maju dari Janji, silakan maju ke depan. Pak Albert juga silakan maju ke depan. Prof Albert, ya, Prof Fizik. Mulai ya. Mulai. Dia udah jadi Dan Bapak Sutoni, silakan Pak. Silakan berbalik di samping kiri dan kanan Bapak Ibu. Oke, Bapak dan Ibu mohon perhatiannya. Dengan pemotongan tumpeng rujak ini merupakan simbol kerjasama kita seluruh penggiat ekoenzim untuk memiliki program simbol kerjasama kebersamaan. Silakan Pak Doni dan Pak Surya. Sedikit saja. Bapak Ibu, ini cuma simbolis. Nanti mungkin kita bisa lanjut makan rujak bersamanya. Ini sama ininya loh harusnya. Ini ya. Ya, rutinin, tidak perlu semua dibagikan karena waktu kita sudah tidak cukup. Kita simbolis foto bersama. Nanti dilanjut Pak, ini situasi dilanjut. Oh gitu ya? Iya. Udah, ini selesai. Oke. Silakan foto bersama. Karena kan waktu ya Bapak Ibu, hanya simbolis saja. Ini pakai buku deh. Ini belum pakai bumbu. Makanya nih. Bu Ana cukup. Pak Dodi. Dan rujak kita ini bumbunya sangat sangat nabati sekali karena tidak pakai terasi yang asli tapi pakai terasi vegan dari tempe ya Bapak Ibu. Inilah spesialnya hari ini ya di Pusbatara. Mari kita siap untuk foto bersama. Kayaknya Pak Su udah lapar ya. Sebentar lagi. Oke. Pak, 2 lagi. Gak apa-apa Pak. Contoh aja Pak. Itu yang cewek Pak Paul sudah dapat? Ya, 2 lagi.
yang nantinya menjadi gerbang perjalanan Eco Engine. Kita akan membuat Eco Engine bersama-sama. Baik, foto bersama, siap? Foto bersama, siap? Bapak, Mas, tahan, siap, kita akan foto bersama. Oke, 1, 2, 3. Sudah selesai. Baik, terima kasih. Boleh dicicip langsung di bangku masing-masing. Ya, sambil kita akan memulai untuk persiapan membuat Eco Engine. Panitia tolong siapkan tongnya. Kali ini relawan Eco Engine Nusantara sungguh luar biasa. Yang simbolis nanti berat dibawa pulang, ya, dibawa turun ke bawah. Jadi kita hanya sedikit saja membuat 10 liter dulu ya. Tapi totalnya tadi berapa Bapak Ibu? 100 liter ya. Oke, simbolis. Dan nanti diaduk. Ya. Oke, mungkin Ibu Dokter boleh bantu aduk kok. Ya. Dan kulit buahnya juga tentu saja bermacam-macam ya. Terima kasih kepada relawan yang sudah membawa kulit buahnya ya. Terima kasih. Silakan sambil diaduk, sambil ya dimasukkan kulit buahnya ya. Baik, nanti Ibu Dokter akan menempel kartu dosisnya di tong ini. Diikat ya. Oke. Oke. Jangan lupa rumusnya 1, 3, 10. Ayo silakan langsung saja. Ya. Begini nggak apa-apa ya? Ada pingsan ada. Ya. Sangat berwarna-warni ya. Sudah lebih dari 10 macam yang dikumpulkan. Terima kasih diaduk bersama. Lalu yang kita tutup. Kita aduk bersama. Aduk bersama Pak. 1, 3, 10. Lagi bikin apa? Eco Engine dong. Baik, terima kasih. Tutupnya boleh nanti biar bisa diikat. Ya, jangan lupa harus ditutup ya. Oke. Setelah ditutup kita akan ikat seperti ikatan cinta kasih semua para relawan yang duduk dan hadir pada pagi hari ini. Ini adalah janji kita bersama. Jadikan Eco Engine ini hasilnya yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat masing-masing. Ini adalah simbol dukungan untuk mengolah limbah menjadi berkah. Terima kasih para relawan yang sudah hadir. Boleh dipinggirkan. Bapak Ibu sekalian, bersama yang dimulai pada hari ini ya adalah untuk merawat bumi sukacita kita bersama. Seperti kesepakatan sebelumnya bahwa di bulan Februari kita akan meminta dari Ceci untuk memulai kolaborasinya bersama. Terima kasih Bu Juni. Ya, mohon tepuk tangannya ya. Bulan Februari kita akan kolaborasi bersama Ceci. Baik, bulan Maret. Oke, Pak Prof Philip, kita akan minta Permabudi di bulan Maret untuk kolaborasinya. Pak Pramana juga ya. Terima kasih. Bulan April karena nanti sudah panen ya Ibu, maka kita minta kolaborasinya di bulan April. Mohon tepuk tangannya bulan April untuk Ibu Batara ya. Baik, berikutnya bulan Mei. Nah ini kolaborasinya lebih banyak. Mana? Ibu Kenny sudah siap? Ibu Kenny dan Pak Sugeng ya dan Pak Kara akan berkolaborasi di bulan Mei. Terima kasih tepuk tangannya. Nah di tengah tahun bulan Juni ya siapa yang kebagian ya sukacita ini ya? Ebi dan Enzim Bali. Ibu Linda mohon bantuannya ya. Baik, untuk di bulan Juli. Nah, Kampung Iklim 8 Lestari Kabupaten Bogor. Siapa? Perwakilannya? Mohon bantuannya ya Bapak. Terima kasih di bulan Juli ya. Jangan takut, ini semua kolaborasi. Tapi ketua pelaksananya tadi yang disebut ya. Baik,
Bulan Agustus, Pak Paul, Eko Engine Nusantara. Terima kasih, mohon bantuannya. Dan bulan September, disinilah Lions Club. Ya, always ceria ya Bu ya. Mohon bantuannya mulai dari Lions Club Ceria, Sejahtera, dan LCB Cosmopolitan. Bulan Oktober. Nah, bulan Oktober di Bandung ya. Sepertinya kita bertemu di Bandung nih. Ada Eko Engine Bandung dan UPI. Ya, UPI. Selamat untuk kalian. Bulan November HBBL dengan Ibu Tini dan teman-teman ya. Terima kasih. Dan yang terakhir dari Lembaga Sains Kedokteran Gaya Hidup. Boleh perwakilannya? Iya, terima kasih. Oke, jadi sudah lengkap 1 tahun agenda komitmen bersama para pegiat Eko Engine untuk berkolaborasi ya. Sudah siap Bapak Ibu? Oh, masa belum? Berarti 2026 kita harus sama-sama sebut sudah siap? Siap berkolaborasi 2026. Terima kasih. Oke, tak terasa kita sudah ada di penghujung acara ya Bapak dan Ibu. Acara ini dari kita untuk kita. Jadi banyak sekali pihak yang sudah kita libatkan. Silakan Bu Jidena, siapa saja? Ya, banyak sekali ya. Tentu saja, jika tidak ada kedatangan Bapak Ibu sekalian, acara ini tidak akan berhasil. Maka tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Dan tak lupa kepada para donatur untuk terlaksananya pada hari ini. Dan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini juga ikut menyumbangkan Rp100.000 kepada Pusbatara. Dan itu sudah menjadi ucapan yang sangat terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Dan kemudian kita juga hadirkan Ibu Medi. Silakan Ibu Medi. Terima kasih atas sumbangannya. Terima kasih atas sumbangan donasinya. Berikutnya ada Ibu Kenny. Terima kasih atas sumbangannya. Ibu Kenny silakan maju. Ibu Kenny. Ibu Linda dari Engine Bakti Indonesia, silakan maju untuk foto bersama. Kemudian dari Upakara ada Pak Sugeng. Terima kasih untuk donasinya. Pak Sugeng. Ibu Kenny. Ada Lions Club Ceria. Terima kasih atas donasinya. Ibu Juni Leong. Pak Dodi dulu ya. Pak Dodi mana? Pak Dodi, terima kasih atas sumbangsi pohon anggurnya. Pak Dodi, Ibu Juni Leong, terima kasih atas sumbangsinya. Semua pasti penasaran ingin mencicipi anggurnya Pak Dodi ya. Oke, anggur organik seperti apa? Terima kasih Ibu Juni Leong. Untuk spanduknya boleh dikeluarkan, spanduk bersama nanti kita foto. Dan ada 100 buah roti yang akan diberikan kepada para peserta sebelum pulang nanti ya. Semoga perutnya selalu terisi, ya sehat selalu. Berikutnya Ibu Tini dan Ibu Ana, terima kasih sumbangsinya untuk rujaknya yang sangat-sangat cantik dan juga tong Eko Engine-nya yang luar biasa ya. Ya, masih ada sedikit lagi. Ibu Evi, seksi pelaksana dan luar biasa perlengkapannya ya, sangat-sangat cantik hari ini. Dengan sumbangsinya nanti juga dibawa pulang, ada jus belimbing ya, organik dari Ibu Evi. Juga Ibu Kitty, terima kasih atas molasenya untuk acara Eko Engine hari ini. Pak Pramana, nah ini dia, Pak Pramana, terima kasih sarapan paginya, kue onde yang punya arti luar biasa. Bapak Ibu, bentuk bulat melambangkan keutuhan dan kebersamaan serta keharmonisan yang terus berputar tanpa putus. Pak Pramana, terima kasih. Saat kue onde digoreng, ternyata melambangkan pertumbuhan, kemajuan, dan peningkatan kehidupan. Mungkin onde adalah biasa-biasa saja, tapi luar biasa saat disajikan saat hari ini berkumpulnya para komunitas Eko Engine. Inilah melambangkan rasa syukur, berbagi, dan persaudaraan. Jangan pernah putus, Eko Engine Indonesia bersatu. Pak Beri Lions, silakan. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan teman relawan kita yang telah membawa kulit buahnya pada pagi hari ini. Foto bersama, 1, 3, 10.
Sekali lagi, 1, 3, 10. Terakhir, 1, 3, 10. Terima kasih. Kembali ke tempat masing-masing. Sebagai pantun penutup ya, kayaknya udah pada lapar ya. Siapa? Oh, nah. Dan Ibu Lucy, mana sebagai tuan rumah? Oke, silakan dinikmati di meja di bangku masing-masing ya Bapak. Oke. Pak Sugeng, kita akan menyerahkan ucapan terima kasih kepada Ibu Lucy ya. Sebagai tuan rumah, Ibu Lucia, Ibu Batara, terima kasih atas sumbangsi dan para relawan yang telah menari bersama kita di pagi hari ini ya. Dan makanan yang lezat yang nanti disiapkan untuk kita semua. Terima kasih Ibu Lucia. Ibu Meti, Pak Haji, kita jaga alam, alam jaga kita. 1, 3, 10. Oke, sudah bagus ya. 1, 3, 10. Tangannya sekarang. Siap? 1, 3, 10. Eko Enjim. Kita alam jaga kita. 1, 3, 10. Terima kasih. Sudah ya. Sekarang kita jalan-jalan keluar ya. Ada apa sih di Pusbatara? Dan kita mau intip bioporinya. Jangan lupa bikin biopori di rumah masing-masing. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Yes. Hati-hati. Bye bye. Bukan main anak-anak bayi.